Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana nih? Gimana nanya kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Pastinya baik ya. Siap. Baik dong. Kabar baik juga tentunya. Baik, karena ada di sini. Pasti. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik. Karena Amin. kalian yang selalu support kita. Amin. Pastinya harus selalu gitu ya. Nah, Sobat Time Travel, Alif, kemarin kan kita udah pernah ngebahas tentang Naga Baru Kelinting. Yuk. Terkait dengan legenda yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Ambarawa. Legenda Rawapening. Iya. Ternyata, Alif, kalau misalnya aku lihat-lihat lagi, itu juga ada bukan hanya tempat yang punya kaitan sejarah dengan Baru Kelinting, yang seperti kita bilang kemarin, terkait juga dengan pembentukan asal-usul sebuah rawa yang ada di Jawa Timur atau apa, ternyata itu juga terkait dengan benda pusaka yang ada di Keraton Yogyakarta. Nah, ini nih, Liv, yang aku nggak tahu ya. Ini ada sebuah pusaka yang namanya Tombak Baru Kelinting. Mungkin Sobat Time Travel juga pada tahu. Apalagi Sobat Time Travel yang dari Jawa ya. Tradisinya kan kental dan mungkin sangat mengenal baik pusaka tersebut. Nah, Arif tahu nggak Tombak Baru Kelinting? Tahu. Oke. Tahu aja. Oke. Belum pernah lihat langsung. Oke. Nah, ini kan dari ceritanya aja, kan aku bacanya di Babat Ki Ageng Mangir ya. Tentang ada satu desa Mangir namanya, yang ada Raden Wonoboyo apa. Nah, itu kurang lebih ceritanya hampir sama dengan legenda terjadinya Rawapening. Beberapa bagiannya itu ada yang menunjukkan salah satu cerita yang ada di legenda tersebut di Babat Ki Ageng Mangir. Nah, aku kan jadi penasaran, sebenarnya ini adalah cerita yang terkait satu sama lain antara legenda Rawapening dan Naga Baru Kelinting dengan cerita yang ada di Babat Ki Ageng Mangir terkait dengan Tombak Baru Kelinting. Oke. Ataukah dia terpisah atau kelanjutan atau gimana? Coba, Liv. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nggak semua Sobat Time Travel tahu tentang Tombak Baru Kelinting ya, karena kan itu bagian dari pusakanya. Kalau sekarang dipegang oleh Keraton, Keraton Yogyakarta Hadiningrat kan. Dan saya cukup yakin nggak semua anak-anak era 90-an sampai 2000-an sekarang tahu tentang itu. Gitu. Aku aja baru tahu. Iya. Sebagian mungkin tahu, sebagian yang lain pasti belum tahu. Nah, karena tentang pusaka itu kan erat kaitannya dengan kesatriaan, tentang budaya, tentang kisah-kisah perang kerajaan di masa lalu. Kalau tentang Tombak Baru Kelinting itu kan di era Mataram Islam kalau nggak salah ya. Ketika adanya konflik antara pihak Ki Ageng Mangir dengan pihak Panembahan Senopati kan. Kalau yang kurang lebih yang saya pernah tahu begitu. Nah, kita bahas si Tombak Baru Kelinting alias pusaka Baru Kelinting itu. Nah, kalau bayangan orang bicara tentang pusaka, umumnya dari apa yang pernah saya dengar dari pembicaraan orang-orang, pasti pusaka erat kaitannya dengan hal-hal yang konotasinya ke arah klinik. Mistik sekali, klinik dan sebagainya. Seakan-akan ini hanya untuk orang-orang yang memang menggemari hal-hal yang bisa dikatakan ya mistis. Kalau budaya itu semua orang bisa tahu, bisa senang belajarnya. Tapi kadang-kala konotasi orang tentang pusaka itu lebih ke arah ya tadi klinik, mistis dan sebagainya. Jadi ketika ada yang menceritakan tentang ini loh di keraton ini ada pusaka ini, sebetulnya mengarahnya ke ilmu kebudayaan, kebudayanya kita khususnya di tanah Jawa. Tapi karena ada stigma-stigma itu jadinya orang jadi malas untuk bahas tentang pusaka. Karena apa-apa udah kaitannya dengan gaib-gaiban lah kayak gitu. Betul. Nah nih, sebelum ini aku nambahin sedikit deh supaya kita bisa punya gambaran tentang ininya ya gitu ya. Kalau cerita yang kemarin legenda Rawapening itu kan cerita tentang pusaka yang mewujud menjadi seorang manusia. Bukan manusia terus di dalamnya tuh ada isinya, bukan begitu, tapi manusianya itu sendiri yang jadi pusaka. Nah, kalau yang di Babat Ki Ageng Mangir, dia cerita tuh Tombak Baru Kelinting ini itu hasil dari, jadi kan ada juga tuh cerita yang naganya itu mengelilingi gunung supaya nyambung lah gitu. Nah,
itu dia ngeluarin lidahnya dan kemudian lidahnya dipotong. Dan di cerita babat Ki Ageng Mangir itu naganya hilang, meninggal, mati. Tapi lidahnya itu yang kemudian mewujud jadi mata tumbaknya mata itu. tumbak, iya. Nah itu gitu. Mungkin jadi ngasih gambaran sedikit ya. Nah, silakan nih. Oke. Nah bicara tentang pusaka lagi ya. Jadi pusaka ya kayak tadi. Tapi sebetulnya kan dari yang saya ketahui dari para leluhur ketika berdialog secara spirit, ternyata sederhananya gini dari yang bisa saya coba pahami. Pusaka itu di zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang sama halnya seperti kita punya partner gitu. Kadangkala orang berpikir pusaka itu jadi seperti ditunggangi oleh makhluk lain. Makanya ada syarat-syarat ritual dan sebagainya. Tapi menurut penuturan para eyang-eyang leluhur suci zaman dulu, pusaka itu ada karena sebagai partner si empuknya, si tuannya. Bahkan kadangkala pusaka-pusaka itu berasal dari, bahasanya beliau-beliau itu berasal dari langit gitu, yang bukan bikinan manusia gitu. Kenapa begitu? Karena ada kalanya pusaka-pusaka itu punya isi dari energi si alam itu sendiri. Salah satunya yang saya dikasih tahu adalah pusaka Baru Kelinting, tombak Baru Kelinting itu yang cukup terkenal ketika adanya konflik Ki Ageng Mangir dan Panembahan Senopati. Karena waktu kejadian konflik tersebut, Ki Ageng Mangir kan punya tombak tersebut yang beliau pegang. Beliau adalah seorang yang sangat sakti sekali, dan juga punya tombak yang sangat sakti, pusaka yang sangat sakti. Memang itu adalah Baru Kelinting itu sendiri dalam wujud pusaka tombak. Ketika disatukan menjadi satu kesatuan, menjadi antara partner sebagai pusaka itu dan yang megang adalah Ki Ageng Mangir sebagai orang yang sangat sakti, akhirnya jadi seakan-akan seperti tidak terkalahkan. Maka dari yang saya ketahui kisahnya, siapapun yang akan menyerang menuju ke tempatnya Ki Ageng Mangir itu nggak akan pernah bisa lolos, nggak akan pernah bisa tembus bahaya gitu. Karena ketika saya diperlihatkan masa-masa kejadian itu, kalau prajurit biasa itu kan belum tentu tahu adanya pusaka di sana. Betul, ya kan? Betul, ya. Dan juga seringkali prajurit-prajurit biasa itu belum tentu punya tingkat spiritual yang tinggi, jadi belum tentu bisa ngedeteksi adanya pancaran cahaya dari pusaka dan sebagainya. Jadi seringkali ketika saya ngelihat ada prajurit dari pihak Panembahan Senopati untuk ke wilayah Ki Ageng Mangir, itu dari jarak sekian kilometer mungkin, itu ada rasa deg-degan, rasa takut, hawa, lebih ke arah hawa sih mas. Hawa yang menyelimuti, entah kenapa, aduh saya nggak berani ke sana, tapi saya harus ke sana karena perintah. Gitu. Iya betul. Jadi seakan-akan ada suasana yang menyelubungi, ya akhirnya jadi nggak bisa maju dengan berani lah gitu. Tapi ketika ada prajurit-prajurit atau mungkin yang levelnya lebih tinggi dari prajurit punya kemampuan spirit yang cukup baik, mungkin mereka bisa melihat adanya pancaran cahaya dari salah satu sumber, yaitu ya pusaka itu sendiri. Yang sumbernya itu ya seperti cahaya yang mencorong kemana-mana, dan itu bisa bikin orang jadi, ya bahasa tanda kutipnya jadi kalah lah, bahasa kayak gitu. Makanya pada kejadian Ki Ageng Mangir itu ya Ki Ageng Mangir sebetulnya kan bisa menang, tapi karena ada cerita-cerita berikutnya. Jadi begitulah ending dari konfliknya. Nah, tapi tentang pusaka Baru Kelinting ini, dari yang saya dengar dari penuturan para eyang leluhur dan dari beliau yang dikatakan sebagai Baru Kelinting, sebetulnya kalau dalam cerita yang Mas Anton tadi sampaikan, itu kan seakan-akan hilang naganya. Iya. Naga Baru Kelinting hilang, terus jadi pusaka. Iya. Tapi dari yang saya ketahui, di zaman sekarang, di dimensi lainnya, wujud manifestasi naga Baru Kelinting itu ada, tapi pusaka nyatanya juga ada kan di keraton. Iya. Jadi kalau menurut penuturan para eyang leluhur, beliau-beliau menyampaikan sebetulnya itu dua hal yang berbeda tapi sama. Nih gitu. Kalau orang awam agak susah deh. Iya. Kayak misalnya gini kan, kalau ketika aku masuk ke cerita babat Ki Ageng Mangir, itu kan diceritakannya bahwa ketika naganya itu lidahnya dipotong, naganya mati. Iya. Nah, aku pikir itu dalam
dalam terminologi orang awam itu hampir sama dengan hukum energi. Iya. Energi itu bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa bertransformasi menjadi energi yang lain. Nah, aku pikir begitu. Lidahnya ini jadi mata tumbaknya pusaka tersebut. Nah, tapi tadi Alif bilangnya naga baru Kinting di masa sekarang juga ada, tetap ada di Ambarawa itu. Dan yang pusaka juga tetap ada di Keraton Jogja, kan gitu ya? Iya. Karena dari yang saya ketahui menurut penuturan para yang leluhur, baru kelinting itu kan sebetulnya kan isinya itu wujud energi alam itu sendiri, Mas. Yang mana naga, kalau kita sering cerita, naga adalah wujud manifestasi dari jalur-jalur yang ada di bumi, baik di dalam perut bumi maupun yang ada di permukaan bumi, bahkan yang ada di langit, di udara. Jadi karena beliau sudah alam, sudah energi, maka terserah beliau menjadi apa aja. Pusaka itu dari yang saya ketahui itu bagian secercah dari bagian dirinya. Jadi seperti dua hal yang berbeda. Satu, pusaka memang ada wujud nyatanya, satu lagi wujud spiritnya naga. Tapi sebetulnya sama aja. Beliau juga, baru kelinting juga, yang dikenal sebagai baru kelinting maksudnya. Sama-sama aja. Karena isinya itu ya energi naga itu juga sama gitu. Dan itu berlaku bukan hanya si pusaka itu, bukan hanya pusaka baru kelinting, tapi dari yang saya ketahui itu bahwa banyak sekali pusaka-pusaka yang ada di Nusantara, bahkan mungkin di seluruh dunia, dari era masa lalu sampai sekarang masih ada, tapi wujud energi spiritnya itu juga ada di alam lainnya gitu. Jadi ya balik lagi, seperti dua hal yang berbeda, tapi sebetulnya satu kesatuan yang sama gitu. Berarti kan kalau dari pemahamannya orang awam ya, berarti kan konsep tentang energi runtuh lah di situ gitu. Karena misalnya gini, tadinya dari yang spirit itu tiba-tiba berubah energinya menjadi materi, jadi si pusaka itu. Tapi ternyata nggak begitu kan. Berarti kayak naga baru kelinting yang ada di Ambarawa itu bisa ketemu dong sama pusaka yang ada di Jogja. Kalau yang saya dikasih tahu oleh beliau itu bahwa ya dua hal yang berbeda ini ya jadi bisa ngobrol, padahal sama-sama dia juga. Yang satu sisi energi alamnya, spiritnya yang punya wujud macam-macam. Nah, kalau baru kelinting adalah naga. Wujud ini dari yang saya diceritakan itu juga bisa ketemu dengan si isi dari pusakanya itu. Jadi seakan-akan dua orang yang berbeda, tapi sebetulnya ya dia juga. Cuman bahasa sederhana itu yang bisa saya pahami kayak cuman beda baju aja, Mas. Iya. Cuman beda kaosnya aja, beda bajunya aja gitu. Beda bungkus. Tapi sebetulnya sama isinya. Emang dikatakan hukum energi itu runtuh, mungkin tidak runtuh juga, tapi karena kita sekarang hidup di era yang mengedepankan logika manusia belaka, jadinya agak sulit untuk mencerna hal-hal yang sifatnya udah, bahasa saya tuh bahasanya tuh mencerna hal-hal yang ilahiyah, hal-hal yang spiritual. Karena kalau zaman dulu itu bisa menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan spiritual jadi satu. Kalau sekarang tuh udah jauh jalurnya. Mungkin hanya segelintir orang yang bisa paham. Tapi sebagian besar orang zaman sekarang mungkin akan sulit untuk menggapai itu. Kalau saya tanya ke para eyang leluhur, gimana cara kita bisa ya semakin yakin tentang hal-hal seperti itu? Kalau menurut penuturan beliau, pembuktian di waktu yang nanti gitu, ya mungkin akan dibuka kembali hal-hal seperti itu. Nah ini kan menarik ya pembahasan tentang energi, tapi Alif tadi udah cerita energi, ada intinya, ada kekuatan alam segala macam. Nah sebenarnya nih naga ini kan hadir di berbagai tradisi ya. Iya betul. Nah ada beberapa yang aku pernah dengar itu tentang misalnya kayak ini apa, di kosmologi orang Jawa itu ada namanya Nogodino, terus kalau di tradisi dan budayanya orang Tionghoa itu ada jalur kepala naga bahasanya, kepala naga yang orang bisa cuan gitu ya. Nah buat kita nih orang awam gini, sebenarnya tuh bagaimana sih penjelasan dari konsep-konsep yang tadi Alif bilang ini energi, terus kemudian
mengejawantah menjadi istilahnya kebijaksanaan luhur di masa lalu itu terkait dengan ya itu tadi yang ada di tradisi Cina ada kepala naga, di tradisi Jawa ada Nogodino. Nah, bisa dijelasin nggak? Mungkin nggak bisa saya jelasin semua, Okay. Tapi ya ini yang bisa saya coba pahami dari penuturan para eyang-eyang leluhur, bahwa sebetulnya inti dari semua kebudayaan, ilmu kebudayaan, kebijaksanaan leluhur zaman dulu itu kan intinya satu, berasal dari langit, Betul. dari Yang Maha Kuasa itu sendiri. Tapi kan kemudian turun ke bumi menjadi bahasa manusia yang dibumikan, yang seringkali diceritakan dengan syair-syair, dengan tutur, dengan bahasa-bahasa sanepan, tentunya dengan masing-masing gaya dari berbagai macam wilayah dan budayanya masing-masing di berbagai era, zaman, dan negara. Nah, kalau di Jawa ada ya tadi Nogodino, mungkin ada juga hal-hal lainnya. Mungkin ada beberapa orang tua zaman dulu di Nusantara, khususnya di Jawa, kalau misalnya bilang, kalau misalnya berlayar hari ini naganya ada di timur, maka jangan ke timur. Kita lewat barat, nanti muter apa segala macam kayak gitu. Kalau di minggu depan naganya lagi di barat, maka jangan pergi ke arah barat, tapi ke arah timur, nanti muter untuk ke tujuan yang mau ke sana, mau dituju. Nah, itu kan bagian dari pemahaman, bahasanya pemahaman sifat alam, karakter alam, pembacaan terhadap gitu ya. terhadap alam, gitu, karakteristik alam gitu. Karena itu berkaitan dengan misalnya kalau di laut itu ada arus laut, ada arah angin kemana. Oh, kalau misalnya, makanya dengan bahasa sanepan itu bahasa energi. Oh, di sana ada naga, di timur ada naga, berarti orang zaman dulu udah tahu. Oh, kalau di bulan sekian, hari sekian, minggu sekian, waktu-waktu sekian, oh naganya ada di situ, karena di situ arus lautnya begini, terus ada awan begini, nanti menciptakan gelombang tinggi, ada badai, ada petir dan sebagainya. Berarti kalau kapal ke sana nanti bisa terjadi malapetaka ibaratnya gitu. Oh, yang tadi dicerita dimakan sama naga. Ya, gitu. Terus kalau ada orang tua zaman dulu bilang, oh kalau gempa itu seperti ada naga yang lagi gerakin perutnya atau kibasin ekornya. Ya karena naga itu ya lagi-lagi wujud manifestasi dari jalur-jalur yang ada di bumi. Kalau gempa bumi berarti kan ada aktivitas entah itu vulkanik atau tektonik, yang mana itu sebetulnya juga secara wujud spiritnya itu naga. Naga yang sedang bergerak kan gitu. Itu dari yang saya bisa cerna dari penuturan beliau para eyang leluhur. Nah, dan juga tadi Mas Anto sempat nyinggung tentang kepala naga dari kebudayaan Cina. Itu kan bisa tentang hitungan sebetulnya, gimana cara orang bangun rumah, ya kan? Rumah betul, adanya di mana, aman ada kemana, ya. Berkaitan dengan kemakmuran, keberuntungan, kesehatan dan macam-macam. Itu kan orang jadi kenalnya ada Feng Shui, terus juga ada Hong Shui, terus juga ada nanti penjabaran yang macam-macam juga. Di Sio juga ada naga-naganya juga. Semua kan punya artinya, punya maknanya. Ya, semua ada hitung-hitungan dari ilmu-ilmu zaman dulu. Tentang ilmu-ilmu yang tadi kita bahas, yang itu kan Cina. Terus tadi sempat kita bahas tentang dari kebudayaan Jawa. Sebetulnya kan semua hal itu tadi di awal saya bilang bahwa semuanya sumbernya pasti dari satu. Kemudian turun ke bumi menjadi bahasa bumi, bahasa manusia di masing-masing era, negara, wilayah, dan kebudayaan. Jadi berkembang sampai sekarang. Ya insya Allah kita akan bahas di episode yang mendatang tentang hal-hal seperti itu, tentang hitungan-hitungan yang punya makna filosofis dari energi naga. Bukan hanya di kebudayaan Jawa, bukan hanya di kebudayaan Cina yang dikenal Feng Shui, Hong Shui, dan sebagainya. Tapi mungkin juga di berbagai macam kebudayaan di seluruh belahan dunia juga pasti ada juga kan yang berkaitan dengan naga. Mungkin juga ke depannya bukan hanya tentang naga, tapi juga ada hal-hal yang lainnya selain naga. Ada filosofinya, ada manifestasinya, ada ternyata ada kebijaksanaan leluhur juga di sana gitu. Memang menarik banget. Dan juga mungkin ada sedikit pesan dari beliau, karena terutama kita lagi bahas energi naga. Jangan apa-apa melulu dikaitkan dengan klinik dan mistis, karena era dulu itu sangat logik, tapi dengan hati, dengan spiritual, dibimbing oleh petunjuknya. Semua tuh bisa pasti selaras bisa selaras, sangat selaras. Itu sih, itu aja sih. Iya. Oke. Memang menarik ya gitu. Kalau misalnya kita jalanin terus aja nih pembicaraannya bisa sampai pagi kali gitu. Tapi
insya Allah nanti di episode selanjutnya kita bisa bicara tentang itu ya, mungkin ada filosofi juga, ada manifestasinya, dan bagaimana orang-orang zaman sekarang tuh sebenarnya masih aware nggak sih dengan kayak gitu ya gitu. Nah, apalagi tahun 2024 kalau Sobat Time Travel dan Alif tahu ini akan memasuki tahun naga ya, tahun naga, tapi naganya naga kayu ya. Nah kayak gitu kan juga kan ada pembahasannya lagi tuh, ada elemen-elemen kayu, ada logam, ada yang lain lah gitu. Ya. Oke, Sobat Time Travel, semoga apa yang Alif sampaikan terkait dengan filosofi naga, dan ini sangat luas kaitannya dan bisa ke berbagai macam bidang lah ya. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.